kolonialisme adalah sistem politik dan juga ekonomi di mana negara kolonial mengambil alih atau menguasai negara koloni untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, politik, dan juga strategis. Lalu yang kedua yaitu jenis-jenis kolonialisme. Jenis-jenis kolonialisme ada tiga. Yang pertama kolonialisme ekonomi, yang kedua kolonialisme politik, dan yang ketiga kolonialisme budaya. Lalu apa sih tujuan dari kolonialisme ini? Tujuan dari kolonialisme untuk meningkatkan keuntungan ekonomi, yang kedua memperluas kekuasaan politik, dan yang terakhir menyebarkan budaya, di mana negara kolonial menyebarkan budaya mereka seperti bahasa, agama terhadap negara koloni. Lalu yang keempat yaitu bentuk-bentuk kolonialisme. Bentuk-bentuk kolonialisme ada tiga. Yang pertama secara langsung, di mana negara kolonial mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan kebijakan negara koloni. Lalu yang kedua yaitu penjajahan secara tidak langsung, di mana negara kolonial menguasai negara koloni melalui perantara atau boneka. Dan yang terakhir yaitu kolonialisme neo, di mana sistem politik dan juga ekonomi negara koloni diambil alih oleh negara kolonial secara halus atau tidak langsung. Nah, yang terakhir yang bakal kita bahas yaitu dampak-dampak kolonialisme. Dampak-dampak kolonialisme ada eksploitasi sumber daya alam, kehilangan identitas budaya, konflik dan perlawanan, ketergantungan ekonomi dan juga politik, dan keterbelakangan ekonomi. Yang kedua yaitu pengertian imperialisme. Imperialisme adalah suatu kebijakan atau praktik suatu negara untuk menguasai, memperluas wilayah, dan mendominasi negara atau wilayah lain, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya. Ada jenis imperialisme. Yang pertama, imperialisme kuno. Yang kedua, imperialisme modern. Yang ketiga, imperialisme politik. Yang keempat, imperialisme ekonomi. Dan yang kelima yaitu imperialisme kebudayaan. Kemudian, apa sih tujuan imperialisme? Tujuan imperialisme untuk menguasai sumber daya alam seperti rempah-rempah, minyak, dan emas. Juga mencari pasar baru untuk menjual barang hasil industri, meningkatkan kekayaan dan kejayaan negara pemuda, menanamkan ideologi dan budaya negara pemuda, juga menempatkan pengaruh politik dan militer di wilayah lain. Bentuk imperialisme. Yang pertama, penjajahan langsung. Artinya, negara penjajah mengatur langsung pemerintahan di wilayah jajah. Yang kedua, penjajahan tidak langsung. Artinya, negara jajahan tetap memiliki pemerintah sendiri, tetapi dikendalikan dari balik layar oleh negara penjajah. Yang ketiga yaitu protektorat. Artinya, negara jajahan tetap berdiri, tapi urusan luar negerinya diatur oleh penjajah. Yang keempat yaitu koloni. Artinya, wilayah jajahan dianggap sebagai bagian dari negara penjajah. Dan yang terakhir yaitu dominion. Artinya, wilayah jajahan diberi kebebasan untuk menguasai diri sendiri, tapi tetap mengakui kekuasaan penjajah. Yang terakhir ada dampak negatif dari imperialisme, yaitu eksploitasi sumber daya alam dan manusia, hilangnya kedaulatan negara jajahan, kerusakan budaya lokal, timbulnya kesenjangan sosial dan ekonomi, juga penindasan dan kekerasan terhadap penduduk